Selamat siang, Rati. Siang, Bu. Ya, hai. Halo, Rati. Hai. Iya, Rati, coba Ibu ingin bicara sebentar saja sama Rati. Bisa ya? Ya. Gimana? Sudah selesai istirahat tadi ya? Sudah kok, Ya. Bu. Baik, Rati. Ibu ingin bicara sebentar sama Rati. Bisa ya? Bisa kok, Bu. Baik, nanti tadi itu Willy nggak sengaja lihat Ratu itu lagi mencoret meja. Betul ya, Ibu tadi? Betul, Bu. Oh iya ya sih. Gini Rati, Ibu ingin bicara terkait dengan hal itu. Gimana perasaan sekarang? Apakah kamu siap untuk berbicara? Siap, Bu. Bagus. Nah, gimana itu tadi ceritanya? Bisa ceritakan sama Ibu. Kenapa Rati kok bisa mencoret meja tadi? Karena aku cuma senang berat, Bu. Terus ada hal lain yang membuat Rati sampai mencoret lampunya tadi? Karena aku bosan, Bu. Makanya aku cari-cari juga aku menggambar. Oh, Rati lagi ingin iseng sama Bangka, kemudian Rati itu bosan ya, bosan. Iya, Bu. Ibu paham. Mungkin tadi saat kamu itu lagi bosan atau ada hal lain tadi ganggu, pengen iseng sama Naura, itu membuat Rati bosan sehingga kepingin coret-coret bangku ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ayo kita bareng-bareng sama-sama supaya nanti bisa enak ceritanya. Ayo kita tarik nafas bareng-bareng ya. Tarik nafas panjang. Hitungan ketiga ya sayang. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Gimana perasaannya setelah menarik nafas tadi? Sudah enakan, Bu. Oh, sudah enak. Bagus. Kalau gitu kita lanjutin lagi ya. Baik. Sekarang kita coba pahami lagi bersama-sama ya. Gimana ceritanya tadi kok Rati bisa mencoret-coret bangkunya tadi? Gimana ceritanya tadi? Iya, Bu. Saya merasa bersalah. Ya, Bu. Aku bosan. Aku menggambar. Dan karena aku bosan, ya udah deh aku coret-coret waktunya. Nah, aku coret-coret aja mejanya. Oh, begitu ya. Baik. Saya mengerti, Ibu mengerti bahwa kebosanan itu bisa dirasakan oleh siapa saja ya, membuat kita mencari cara untuk menghibur diri ya. Namun mencoret-coret bangku itu bukanlah hal yang tepat untuk mengekspresikan perasaan itu. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mencoret-coret meja tadi? Iya, Bu. Saya merasa bersalah. Ya, berarti Rati merasa bersalah. Nah, nggak apa-apa Rati, itu adalah hal yang wajar. Ibu rasa itu perasaan yang wajar saja, tenang saja ya. Terutama jika kita sudah menyadari bahwa tindakan kita mungkin merugikan orang lain atau bisa merusak sesuatu. Namun kita bisa memperbaiki kesalahan itu bersama ya. Iya, Bu. Baik. Nah, apa berikutnya? Apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahan tadi? Apa kamu punya ide, Rati? Terus kalau pengen memperbaiki hal itu tadi, kira-kira Rati punya ide nggak? Oh ya, gimana ceritanya tadi? Rati bisa cerita sama Ibu kok bisa coret-coret meja tadi? Iya, Bu. Karena aku bosen, makanya aku coret-coret mejanya. Oh, bosen ya? Baik. Kalau Rati bosen, apakah boleh coret-coret meja seperti itu? Sebenarnya tidak boleh. Oh, terus gimana perasaanmu ketika sudah selesai nyoret-nyoret meja tadi? Kamu merasa gimana? Iya, Bu. Saya merasa bersalah. Oh, baik. Nah, Ibu paham perasaannya Rati. Ibu mengerti bahwa kebosanan yang kamu rasakan itu membuat Rati mencari cara
untuk menghibur diri mungkin ya tadi. Nah, namun mencoret-coret meja itu bukanlah cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan itu. Bagaimana tadi perasaannya? Merasa gimana? Bersalah. Oh iya, ya sudah. Itu perasaan yang wajar kok Rati. Nah, terutama jika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengganggu orang lain atau merusak benda lain ya, bisa merugikan orang lain atau merusak sesuatu. Ibu menyadari bahwa apa yang kamu rasakan itu adalah hal yang wajar, terutama jika kita bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengganggu atau sesuatu. Namun kita bisa memperbaikinya bersama-sama ya. Iya Bu. Bagus. Nah, kira-kira ide apa yang bisa Ratih lakukan sekarang? Kalau sudah situasinya seperti ini, apakah Ratih punya ide? Ya Bu, besok saya akan membawa buku gambar dan saya kalau bosan coret-coret di buku gambar saja. Oh iya, bagus. Berarti besok Ratih bawa buku gambar, kemudian kalau bosan nyoretnya nggak di bangkunya lagi ya, di buku gambarnya ya. Ya Bu. Ya, bagus. Ayo tas dulu sama Bu Yuli. Terus Saya membawa coret-coretku di kelas karena merasa bosan. Saya tidak berpikir panjang dan hanya ingin mengisi waktu. Ketika guru saya mengetahui hal ini, saya merasa sangat takut dimarahin. Tetapi ternyata guru saya tidak langsung marah. Beliau mengajak saya berbicara dengan tenang dan mendengarkan apa yang saya rasakan. Guru saya memberikan dukungan dengan menyatakan ide-ide menyalurkan kreativitas saya tanpa merusak apapun. Dari pengalaman ini, saya jadi lebih sadar akan tanggung jawab saya sebagai siswa menjaga kelas. Dengan adanya ini, saya akan lebih sabar dan akan bertanggung jawab dengan fasilitas sekolah. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Guru yang sudah membantu saya melalui proses ini. Beliau tidak hanya membuat saya sadar akan kesalahan saya, tetapi juga memberikan solusi yang lebih membuat saya merasa lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Kira-kira Saya sangat berterima kasih kepada Bu Guru yang sudah membantu saya melalui proses ini. Beliau tidak hanya membuat saya sadar akan kesalahan saya, tetapi juga memberikan solusi yang membuat saya merasa lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Sekarang saya akan lebih berhati-hati dan berusaha untuk menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Saya akan lebih berhati-hati dan berusaha untuk menjaga fasilitas sekolah dengan baik. ya, Anjani, boleh kita bicara sebentar ya, kita ngobrol sebentar aja. Nah, Anjani tadi itu ibu nggak sengaja lihat kamu lagi berbicara sama temanmu karena dia kasar ya tadi. Nah, coba gimana perasaan kamu sekarang? Apakah yang kamu rasakan sekarang saat ini? Saya marah Bu kepada Rati. Dia tadi menggangguku. Anjani marah sama Rati Iya Bu. karena dia mengganggu. Iya. Nah, semua orang
Anjani sama Bu Yuli tarik nafas yang panjang, ya. Terus kemudian keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3. Sudah? Gimana sekarang perasaannya? Sudah lega sekarang? Sudah lega, Bu. Jangan marah lagi? Baik, sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita ngobrol lagi. Baik Anjani, sekarang udah lega ya perasaannya. Ini pengen denger sih ceritanya dari Anjani, gimana kejadiannya tadi, kok bisa Anjani itu bicaranya pakai nada kasar kepada temannya. Kita bareng-bareng sama ibu ya di sini. Ya, ceritain dong. Dia tadi tinggal di buku dan dia mengambil buku tanpa izin. Oh, tadi ambil bukunya Anjani tanpa izin. Terus kamu marahin ya? Ya, Ya kalau sudah kamu marahin tadi, Anjani udah marah-marah banget sama dia, nadanya juga kasar. Gimana? Habis marahan tadi rasanya gimana? Masih terasa marahnya? sudah lega, Bu. Ya, kalau sudah lega, nah ibu kita bisa lanjutin lagi ya dialognya ya. Tadi ibu lihat Anjani kan berbicara sama Raffi dengan nada yang kasar, betul? Coba, kira-kira Anjani bisa nggak cerita lagi sama ibu? Gimana itu kejadiannya? Kok bisa marah-marah gitu? Tadi Rante ngambil buku tanpa izin, Bu. Terus dimarahin sama Anjani? Iya, Bu. Iya sih. Terus kalau sudah selesai kamu marahin, gimana perasaannya Anjani sekarang? Habis marah-marah sama dia dengan nada kasar kayak tadi. Saya merasa bersalah. Oh, merasa bersalah. Iya Anjani, gak apa-apa. Jadi kalau Anjani marah itu adalah hal yang wajar, ibu rasa. Semua orang pasti kok pernah marah. Baiklah, ibu rasa ketika kamu sudah merasa marah, kamu katain teman kamu kasar, kemudian kamu akhirnya menyesal, itu adalah hal yang wajar. Ibu rasa semua orang itu pasti pernah marah. Bisa nggak Anjani? Bisa, Bu. Ketika Anjani menyesal, pasti penyesalnya di akhir kan? Nah, itu adalah hal yang biasa dan wajar. Itu memang halnya. Nah, ketika Anjani sudah selesai marah dan menyesal, kira-kira kalau yang terjadi seperti ini, apa yang mau Anjani lakukan? Saya mau berminta maaf kepada Rante. Anjani mau minta maaf sama Raffi. Iya, Bu. Ya, ibu setuju sekali sama idenya Anjani ya. Gimana nanti kalau setelah ini kita panggil kamu Raffi ya ke sini ya. Bagus. Ya. Tadi kan udah marahan sama Raffi ya, udah marah-marah banget sama Raffi. Terus nada kasar ya. Gimana sekarang kalau sudah selesai kejadiannya? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa bersalah, Bu. Oh, jadi Anjani sekarang merasa bersalah. Iya, Bu. Kalau sudah merasa bersalah, itu ibu wajar sih. Ibu rasa itu adalah hal yang wajar. Semua orang itu Anjani pasti pernah marah, ya. Ibu memahami apa yang kamu rasakan sekarang, ya. Semua orang itu pasti pernah marah. Apalagi kalau kita menyadari kesalahan kita, ya, bahwa marahan itu pasti menyesalnya di akhir, ya. Dan itu adalah hal yang wajar. Nah, nanti diperbaiki lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Anjani punya ide apa? Setelah merasa menyesal hari ini, udah marahin temannya, terus kira-kira Anjani punya ide apa ya? Saya mau berminta maaf, Bu, kepada
panggil Ratih biar kesini ya. Iya, Bu. Tante, yang minta maaf ya, tadi aku sudah bicara kasar. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf ya karena aku sudah mengganggu kamu. Sebelumnya, saya merasa marah dan tidak bisa menahan diri sehingga saya berkata kasar kepada teman saya. Saya tahu itu salah, tetapi saat itu saya merasa tidak bisa mengontrol perasaan saya. Setelah berbicara dengan guru saya, merasa lebih paham kenapa itu terjadi. Guru saya tidak langsung marah atau menghukum saya, tapi malah mengajak saya untuk berpikir tentang apa yang saya rasakan dan mengapa saya melakukan itu. Terima kasih kepada guru yang sudah sabar